God, I look to you, and I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you, and you're where my help comes from. Give me wisdom, you know just what to do. God, I look to you, and I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you, and you're where my help comes from. Give me wisdom, you know just what to do. And I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. And hallelujah, our God reigns. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan bacakan Mazmur 91. Imani setia perkataan firman ini, saudara. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan
terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduk akan kau langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oh, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan sorak-sorak bagi Raja. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Sebelum duduk, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya persilakan kita duduk dalam hadirat Tuhan. Tenangkan hatimu. Kita mau tinggikan menyembah Tuhan, Raja yang dahsyat. Haleluya, Jesus. Oh, Kau layak disembah. Haleluya. Kami memandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami datang sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada pun satu, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Oh, mari pandang wajah Tuhan. Angkat suaramu, katakan, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar. Kau pemilik hidup, Yesus Kristus. Kami mau sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan, taklukkan seluruh hidup dalam tangan-Mu, dalam
saudara, angkat tanganmu, sembah Dia. Ya Ralaba ya Sale, Ya Ralaba, haleluya. Sembah bagimu Tuhan, sembah bagimu Yesus, Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya, bagimu Tuhan. Ya Ralaba ya Sadara Laba Laba Laba, Ya Ralaba ya Sadara Laba, Ya Mataka ya Ralaba Serebe Aba. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Mari bermasmur bagi Dia, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Ralaba ya Sadara Laba, Engkau Tuhan layak disembah. Engkau Raja, Engkau Tuhan layak dimasyurkan, layak ditinggikan. Layak disembah. Uraba sandara laba laba ya laba laba. Hira laba ya sandara laba laba ya laba. Hira laba ya sandara laba 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 laba. Hira laba ya sikara laba taka ya laba laba. Hira laba taka ya laba ya sandara laba. Hira laba taka ya laba sandara laba laba. Haleluya. Ini waktumu Roh Kudus, ini waktumu Roh Kudus, haleluya. Tak ada yang sepertimu Tuhan, yang sanggup mengangkat kami, yang sanggup menolong kami, yang sanggup membebaskan kami. Hanya Yesus, hanya Engkau Tuhan. Tak ada yang menandingimu di alam semesta ini. Kami mengangkat tangan, kami memandang kemuliaan-Mu. Di tempat ini Kau nyatakan mujizat-Mu terjadi bagi kami. Kau Allah yang besar, kami mengangkat tangan memandang-Mu Tuhan, Raja semesta alam, Raja kemuliaan hadir di sini. Mari sembah Dia saudara, angkat suaramu, angkat tanganmu. Mulai dari altar ini Tuhan, mengalir kuasa yang dahsyat. Kita karaba karaba kayaba. Oh, sandaralamu. Haleluya. 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 Kami mengangkat tangan kami. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan.
membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau kami mengangkat tinggi tangan kami. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Amin. Kau mulia, namamu. Yes. Kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggi. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Yes, Lord. Kau mulia, namamu, namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Raja. Mari para penyembah, satu suara, angkat tanganmu ke Tuhan. Haleluya. Jemaat, come on. Dari tempat di mana kami berdiri, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Namamu. Yes. Kekal. Come on. Sama-sama para penyembah. Oh, haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Katakan namamu, namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Raja. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Yes Lord. Segala kemuliaan, hormat, pujian, kehebatan, pengagungan, dan kedahsyatan hanya buat Tuhan Yesus, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, susah kecewa dihibur, bahkan yang putus asa diberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Yang bangga punya Tuhan Yesus, katakan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Saya mendengar tepuk tangan jemaat saja. Jemaat saja tepuk tangan buat Tuhan. Sorakan, sorakan dahsyat. Boleh saya lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Belum semuanya yang di belakang, yang di belakang. Kiri kanan, angkat tangan, bilang kiri kanan minimal 5 orang bilang begini, tetaplah bersyukur. Kasih tahu kiri kanan muka belakang bilang ini, tetaplah bersyukur. Amin. Kita percaya sesuatu yang dahsyat Tuhan akan buat siang hari ini. Amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi boleh saya lihat tangan-tangan yang mau mengucap syukur. Angkat tinggi-tinggi nyanyi sama saya saudara. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Amin. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan
Walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Semua tepuk tangan kepala. Come on. Ku mau. Semua tepuk tangan. Come on. Amin. Lagi. Naikkan syukurmu sambil tepuk tangan. Come on. Ku mau yes, God. Amin. Hari yang terjahit. Saudara, saya nggak tahu apa yang ku alami hari-hari saudara. Ini lagu saya baru dengar 1 minggu yang lalu saudara, dan sangat memberkati saya saudara. Waktu saya lihat ada satu orang yang kasih tulis di chatnya, dia bilang begini, lagu ini sangat memberkati saya. Saudara tahu waktu saya baca saya sangat diberkati. Dia bilang begini, waktu dia mengalami satu kecelakaan, dia ditabrak sama mobil ambulans. Itu tubuh belakangnya hancur, tulang belakangnya hancur, kakinya hancur, dan lebih parah lagi saudara, mata kakinya ini remuk dan dia tidak bisa berjalan. Waktu dia dengar pujian ini saudara, dia bilang gini, Tuhan terima kasih. Apapun terjadi dalam kehidupan saya, walaupun tubuhku hancur, saya nggak bisa berjalan lumpuh, saya akan menyanyi buat Tuhan. Saya akan tetap bersuka cita, mengucap syukur karena Tuhan baik. Amin. Saya nggak tahu apa yang kau alami saudara. Percaya satu hal, Tuhan punya rancangan yang indah. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita belajar pujian sama-sama. Katakan sama-sama. Come on. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan berhentikan. Katakan rohmu, angkat suaramu, katakan ku pikul. Come on. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku. Siap? Mari naikkan syukurmu sama-sama. Here we go. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hari yang ku alami. Amin. Kami angkat tangan kami ku mau sana. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersyukur. Katakan sebab hari, sorakan hari yang terbaik. Yang percaya hari ini terbaik katakan amin. Nyanyikan, akan ku pikul. Come on. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku. Lagi saudara, kau mau pikul salib kami Tuhan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku. Amin. Saya mendengar suara jemaat saja. Jemaat saja kata akan ku pikul. Jemaat. Yes. Kasih ku bertahan. Amin. Ini iman kami Tuhan. Sama-sama akan ku pikul. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku. Angkat tanganmu, katakan ku tak pernah bersyukur. Naikkan syukurmu saudara. Senantiasa bersyukur, segala yang ku alami. Biar dari hati kami yang paling dalam, kami mau katakan ku kan tetap bersyukur. Ku tak tetap bersyukur. Yes.
namanya Tuhan yang ajaib. Siapa namanya saudara? Tepuk tangan buat Tuhan yang ajaib. Yesus Kristus Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan dahsyat. Boleh saya tepuk tangan kepala jemaat yang diberkati. Jemaat HOB di Ibadah Raya yang kedua. Masyurkan Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Sing it out. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan, Kau megah bagiku segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Katakan, Kau Raja, Kau Raja atasku. Mari jemaat yang diberkati, angkat tangan mengatakan, siap lompat bagi Tuhan. Are you ready? 1, 2, 1, 2, go. Ajaib Tuhan, come on. Aku dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Siapa dia saudara? Saya mau dengar sorakannya, sorakan. Katakan tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan, Kau megah bagiku segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Katakan, Kau Raja, Raja atasku. Mari jemaat yang diberkati, katakan, siap lompat buat Tuhan. Are you ready? 1, 2, 1, 2, go. Ajaib Tuhan, aku dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Panggil nama itu saudara. Yesus, Kaulah Raja mulia. Boleh saya lihat tepuk tangan kepala semuanya. Lebih lagi, come on. Woo. Jemaat HOB yang diberkati, katakan sama-sama, panggil nama itu. Yesus, Kaulah Tuhanku, Yesus, Kaulah Rajaku, Yesus, Kaulah Tuhanku, Yesus, Kaulah. Lebih lagi, Yesus, Kaulah Tuhanku, Yesus, Kaulah Rajaku, Yesus, Kaulah Tuhanku. Lebih cepat lagi, panggil nama itu, come on. Yesus, Kaulah Tuhanku, Yesus, Kaulah Rajaku, Yesus, Kaulah Tuhanku, Yesus, Kaulah. Angkat tanganmu, katakan, ajaib Tuhan. Jemaat saja. Dahsyat, dahsyat. Woo. Amin. Sekali lagi saya mendengar suara jemaat yang diberkati HOB ini. Lagi ya. Waktu ya ajaib. Woo. Sampai di belakang sana sorakan nama yang dahsyat itu. Yes. Woo. Namamu dahsyat Tuhan. Siap? Are you ready? Anak-anak muda yang berjiwa muda, lompat, come on. 1, 2, go. Ajaib Tuhan, aku dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah sama. Panggil nama itu saudara. Yesus, Kaulah Raja mulia.
dapatku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Kau tak pernah kecewakan kami Tuhan. Tak pernah yang mengecewakan. Amin. Yesusku tak pernah. Sekali lagi, penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Yes. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetaplah percaya saudara. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Yesus. Mari kita bangun sama-sama di dalam waktu sambil angkat tanganmu saudara. Segala perkara dapat ku tangguh Bapa di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami mau percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya.
Shalom semuanya. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up. Be victorious. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Yang mau menjadi pemenang katakan amin. Wahyu pasal 2 dan pasal 3 adalah pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat pada waktu itu, yang juga bisa diartikan sebagai pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, termasuk gereja masa kini. Setiap pesan Tuhan Yesus selalu diakhiri dengan kata-kata, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, maka upahnya adalah masuk surga. Jadi untuk menjadi pemenang, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Hal ini bisa juga diartikan, kita harus membaca Alkitab, merenungkan, melakukan, dan menyaksikannya. Tuhan juga bisa berbicara kepada kita melalui nubuatan, melalui mimpi, melalui peringatan dan teguran, melalui hamba-hambanya. Hasil temuan dari Dr. George Barna, Direktur Research Culture Research Center Arizona Christian University di Amerika Serikat, yang dirilis pada tanggal 24 Mei 2022, menunjukkan bahwa hanya 37% pendeta Kristen di Amerika Serikat yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Wow. Temuan ini tidak mengejutkan, mengingat pendeta dari kaum Injili yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang benar dan dapat diandalkan untuk kehidupan manusia. Hanya 51% yang masih memiliki pandangan yang alkitabiah. Secara rinci, didapat data pendeta yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah berdasarkan denominasi. Yang pertama, pendeta non-denominasi dan gereja-gereja independen itu 57%. Kemudian pendeta Protestan Injili 51%. Pendeta karismatik Pentakosta 37%. Pendeta Protestan Arus Utama 32%. Pendeta aliran kekudusan 28%. Pendeta Protestan kulit hitam 9%. Pastor Katolik Roma 6%. Berdasarkan jumlah jemaat yang dilayani, pendeta dengan jemaat kurang dari 100 orang itu 41%. Pendeta dengan jemaat antara 101 sampai dengan 250 orang 45%. Pendeta dengan jemaat 251 sampai dengan 600 orang 14%. Pendeta dengan jemaat lebih dari 601 orang hanya 15%. Data ini menunjukkan bahwa pendeta yang memiliki jemaat yang sedikit masih memiliki pandangan yang alkitabiah dibandingkan dengan pendeta yang memiliki jemaat dan jumlah besar. Pendeta yang memiliki jemaat kurang dari 250 orang berhasil mengintegrasikan iman mereka ke dalam perilaku sehari-hari melalui pemuritan yang terpadu, sehingga mereka tetap memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Di era pasca pandemi, sekitar 9 dari 10 gereja di Amerika Serikat memiliki jemaat kurang dari 250 orang. Dari hasil survei ini didapat beberapa hal. Yang pertama, label gereja atau ciri khas sebuah gereja tidak lagi menggambarkan kualitas dari pendetanya. Contoh, label Protestan Injili
yang berkonotasi gereja di mana Alkitab dihormati dan diajarkan sebagai firman Tuhan yang dapat diandalkan dan relevan bagi kehidupan manusia, ternyata hanya setengah dari pendetanya yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Perbedaan yang mencolok antara pendeta yang memiliki pandangan yang alkitabiah dari kalangan Protestan dengan pastor Katolik, yaitu 40% berbanding 6%, ternyata tidak menghasilkan jemaat yang kualitasnya berbanding lurus. Studi di tahun 2021 mengungkapkan bahwa hanya 5% dari jemaat yang secara teratur menghadiri gereja Protestan dan hanya 1% dari jemaat yang teratur menghadiri gereja Katolik yang masih memiliki pandangan yang alkitabiah. Hal ini menunjukkan tidak ada gereja dari golongan manapun yang menyelesaikan tugas dengan baik. Beberapa pengamat mengatakan bahwa gereja besar menarik jemaat dengan mengkompromikan Injil, mengajarkan apa yang ingin didengar orang, bukan kebenaran sejati yang dinyatakan dalam Alkitab. Data dari penelitian di atas menunjukkan gereja besar cenderung tidak memiliki pendeta yang mempertahankan pandangan alkitabiahnya. Pendeta dari beberapa gereja besar menarik jemaatnya dengan mengajarkan standar budaya daripada standar Alkitab, dikarenakan pendetanya tidak memiliki pandangan yang alkitabiah. Pendeta yang tidak memiliki pandangan yang alkitabiah tidak akan bisa mengajarkan jemaatnya untuk memiliki pandangan yang alkitabiah. Melihat data-data ini, kita harus benar-benar introspeksi. Apakah saya hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan saya harap ini tidak terjadi di Indonesia. Salah satu cara untuk melihat apakah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan adalah seperti yang disebutkan dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7. Yaitu apakah kita masih tetap memiliki kasih mula-mula. Apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau itu tidak didasarkan kepada kasih yang mula-mula, Tuhan akan berkata kepada kita, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Sesuai dengan keterangan Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, mengambil kaki dianmu itu artinya Tuhan akan menolak dan mengeluarkan kita dari dalam kerajaannya. Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti ini. Saya berdoa supaya setiap kita tetap dalam kondisi kasih mula-mula. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you. Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Lord. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Elia menjadi pemenang melawan nabi-nabi Baal, sehingga membuat orang Israel bertobat. Orang Israel bertobat karena melihat api Tuhan turun. Api Tuhan turun karena doa Elia. Sebelum berdoa, yang dilakukan oleh Elia
adalah memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Artinya, memulihkan ibadah mereka kepada Tuhan. Pertama-tama yang dilakukan Elia adalah membuat mezbah dengan menyusunnya dari 12 batu. 12 batu berbicara tentang unity di antara suku-suku Israel. Untuk menjadi pemenang dalam hal memenangkan jiwa bagi Tuhan, yang paling utama harus terjadi unity di antara kita. Kita harus saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 16 dan 17 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Yohanes 13 ayat 34 dan 35 berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Matius 5 ayat 23 dan 24 berkata, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Supaya persembahan kita berkenan kepada Tuhan, maka kita tidak boleh ada ganjalan dengan orang lain. Kita tidak usah mempermasalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi supaya terjadi saling mengasihi dan inisiatif berdamai harus dari kita terlebih dahulu. Roma 12 ayat 18 berkata, "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hendaklah engkau hidup dalam perdamaian dengan semua orang." Semua diberkati Tuhan. Mari kita akan melihat contoh mengapa Abraham diberkati Tuhan. Salah satu alasannya adalah bagaimana respon Abraham agar perdamaian tetap terjadi antara dia dengan Lot. Kisah perselisihan antara Abraham dan Lot ini dimulai karena padang penggembalaan mereka kurang. Disebabkan Abraham dan Lot diberkati luar biasa oleh Tuhan dengan ternak yang banyak, maka mulailah terjadi perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot. Kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi perselisihan antara Abraham dan Lot yang lebih besar lagi. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham mendatangi Lot terlebih dahulu. Meskipun seharusnya sebagai keponakan, Lot yang harus datang lebih dahulu kepada Abraham. Abraham berkata, "Kita ini kerabat, kita ini adalah saudara. Jangan kita bertengkar, karena akan menjadi contoh yang tidak baik kepada orang-orang di sekitar kita, yaitu orang Kanaan dan orang Feris, dan terutama nama Tuhan tidak dipermuliakan." Kemudian Abraham menyuruh Lot untuk terlebih dahulu memilih tempat untuk penggembalanya. Abraham berkata kepada Lot, "Kamu pilih dulu dah di mana tempat lahan tanah penggembalaanmu. Nanti aku akan ambil sisanya aja." Wow, ini satu pengorbanan yang luar biasa. Dan ternyata Lot tidak sungkan-sungkan. Justru dia memilih daerah yang terbaik, yaitu daerah yang banyak airnya, tetapi sayang, dekat Sodom dan Gomora, di mana orang-orangnya jahat dan berdosa kepada Tuhan. Ini yang tidak diperhitungkan oleh Lot. Kisah ini diakhiri dengan Abraham diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Sedangkan Lot harus pergi dari daerah itu
karena Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal hidup saling mengasihi. Yang mau katakan amin. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023 di Amsterdam diadakan konferensi Empower 21 yang temanya adalah Everyone, a New Era of Evangelism. Ini diartikan sebagai munculnya cara penginjilan yang baru yang disebutkan sebagai Everyone. Konferensi ini disebutkan sebagai Everyone Conference 2023 di Amsterdam. Konferensi ini dihadiri lebih kurang 6.000 orang dari 130 negara. Dan yang ikut secara online 22 negara. Hampir semua yang terlibat dalam pelayanan. Saya berbicara 2 kali. Yang pertama di workshop. Dan yang kedua di Olympic Stadium pada hari terakhir. Saya diminta untuk berbicara tentang Pentakosta yang ketiga. Pada konferensi ini, Tuhan membukakan cara baru penginjilan kepada semua orang, everyone, sampai dengan tahun 2033. Artinya cara-cara baru untuk menyelesaikan amanat agung. Tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya sesuatu yang sangat serius tentang aku datang segera. Saya bertanya kepada Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian Tuhan menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada waktu roh kudus dicurahkan akan terjadi seperti di Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tanda yang kedua, akan terjadi mujizat-mujizat secara luar biasa. Dan tanda yang ketiga, akan terjadi goncangan-goncangan yang luar biasa. Melalui 3 tanda ini akan terjadi penggenapan dari Yoel 2 ayat 32. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Tahun 2009 ini juga merupakan 100 tahun nubuatan dari William Seymour yang berkata pada tahun 1909 bahwa 100 tahun ke depan akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Gerakan ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Pada tahun 2009 ini juga, Billy Wilson meminta saya untuk bergabung dalam acara konferensi Empower 21 di Oral Roberts University, Tulsa, Oklahoma. Ketika saya bertanya apa yang dimaksudkan dengan Empower 21, maka diberikan pengertian. Yang pertama, tentang generasi anak-anak muda. Dan yang kedua, tentang apa yang akan Roh Kudus kerjakan 100 tahun ke depan. Ini kalau Tuhan Yesus belum datang. Saya langsung berkata, oke. Saya bergabung. Karena saya mendapatkan seperti apa yang Tuhan bicara kepada saya. Tahun 2011 diadakan konferensi Empower 21 di Asia, di SICC.
kita pada waktu itu diberikan pengertian bahwa ini akan menjadi trigger untuk gerakan Empower 21 berikutnya. Tahun 2013, konferensi Empower 21 Asia yang kedua di SICC. Di sini Tuhan berbicara bahwa yang dimaksudkan dengan pencurahan Roh Kudus yang terjadi hari-hari ini itu adalah Pentakosta yang ketiga. Tahun 2013 ini juga diadakan pertemuan Global Council di Honolulu, Hawaii. Kembali Empower 21 melahirkan visi bahwa semua orang di bumi akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus pada Pentakosta 2033. Pada waktu saya mendengarkan visi ini, saya tidak bisa mengerti bagaimana caranya bisa terjadi. Begitu juga dengan Billy Wilson, tidak mengerti bagaimana hal ini bisa dilaksanakan. Pada bulan Mei 2022, di lantai 11 SICC, ada konferensi World Prayer Assembly secara hybrid. Saat itu ada 3 pembicara melalui online, yaitu yang pertama Billy Wilson, yang mewakili kelompok dari Pentakosta. Dan yang kedua, Rick Warren, yang mewakili kelompok Baptis. Dan yang ketiga, Nicky Gamble, yang mewakili kelompok Anglican. Di mana mereka berbicara tentang topik yang sama seperti visi yang diberikan kepada Empower 21, yaitu goal amanat agung pada tahun 2033. Wow! Di sini saya baru mendapatkan sesuatu. Dan saya berkata pada waktu itu, I got it! I got it! Dan berdasarkan ini juga, maka diadakan konferensi Empower 21, Everyone di Amsterdam, tanggal 21 sampai 24 Juni 2023. Tuhan menuntun kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan memberikan pengertian bahwa dalam 10 tahun ke depan, setiap orang berhak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Dan yang kedua, setiap kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan setiap orang kepada Tuhan Yesus. Ini dimulai dengan satu orang. Seperti pada waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria dan orang di Gerasa yang rasuk banyak setan. Setelah mereka disembuhkan, dari satu orang, satu kota dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Dan kita dituntun Tuhan, cara penginjilan melalui kelompok kecil, seperti KUL. Dan untuk menyelesaikan amanat agung, everyone, ini tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi. Denominasi harus unity dengan tidak menjelekkan satu dengan yang lainnya, tetapi bersama-sama bergandengan tangan supaya setiap orang mendengar tentang Yesus dan berjumpa dengan Dia. Kita tidak perlu mempersoalkan tentang perbedaan doktrin. Yang penting, kalau visinya sama untuk menangkan jiwa bagi Tuhan Yesus, kita harus bergandengan tangan. Saya tahu ini pesan Tuhan yang sangat kuat untuk hari-hari terakhir ini. Bahwa kita diminta untuk unity. Berkolaborasi. Menghilangkan segala perbedaan-perbedaan yang ada selama ini. Tidak perlu dipermasalahkan. Dan mari bergandengan tangan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Saya percaya ini adalah pesan Tuhan buat kita semua. Dan mari, saya ajak saudara untuk angkat tangan. Kita akan berkata kepada Tuhan, satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus.
Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi, sebab itu ku nyanyi. Oh Jesus, satukan kami ya Tuhan, satukan kami ya Tuhan. Kami tidak bisa sendiri-sendiri, tapi kami harus berkolaborasi dengan dasar unity satu dengan yang lain untuk memenangkan jiwa. Everyone. 2033. Kami tahu Tuhan, setelah amanat agung selesai, Engkau akan datang kembali. Sebab itu ku nyanyi, sebab itu ku nyanyi. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Mari tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau membela, Engkau mengajar kami, Engkau menyembuhkan kami. Engkau tegur, Engkau hajar kami kalau salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Akui. Minta ampun. Supaya diberkati Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni. Ampuni ya Aba. Ampuni ya Aba. Ampuni ya Aba. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus.
angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita, ucapan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. No rara bara 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 bara. Ora bara 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 bara. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau saat ini sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah, Kau menguatkan yang lemah. Tuhan terima kasih berkebaikan-Mu. Terima kasih, terima kesembuhan. Terima. Tuhan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Abah. Terima kasih. Hai Church, berikut merupakan pengumuman GBI Puri Indah untuk minggu ini. Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut pengumumannya, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan doa, silakan scan QR Code di bawah ini, yang nantinya akan didoakan dalam Intergen Night Prayer setiap hari Selasa jam 7 malam di GBI Puri Indah Mall. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi counter GBI Puri Indah. Hadirilah ibadah Women in Christ setiap hari Kamis jam 10 pagi di GBI Puri Indah Mall basement G4 zona merah. Untuk Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas dan belum memiliki komunitas, dapat mengikuti ibadah kristal yang diadakan setiap hari Rabu minggu terakhir jam 10 pagi di GBI House of Blessing. Diakonia Ministry GBI Puri Indah mengadakan kunjungan ke Gereja GBI Ciresek, Tangerang pada hari Minggu 25 Juni 2023 lalu. Adapun kegiatan yang kami lakukan selama di sana adalah melayani di gereja tersebut dan membagikan sembako kepada masyarakat di sekitarnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas semua dukungan dana dan doanya selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekian informasi dari kami. Happy Sunday and God bless you. Sekarang terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini.
Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.